Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas kisah nyata dari Elizabeth Bathory de Is, orang yang masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak, yaitu sekitar 650 orang wanita. Elizabeth lahir pada tahun 1560 di Kastil Esid. Dia berasal dari keluarga bangsawan kerajaan Hongaria yang terkenal sebagai orang terkaya di Transilvania. Dia juga merupakan sepupu dari Stefan Bathory, Raja Polandia. Elizabeth dilahirkan dalam kondisi pergolakan politik dan perang. Keluarga Bathory dikabarkan terkait dengan tokoh paling terkenal di abad ke-15, yaitu Prenetips III dari Wallisia, yang dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Dracula. Meski keluarganya banyak berkedudukan tinggi seperti seorang kardinal, uskup gereja, hakim, gubernur, sheriff, 2 pangeran Transilvania, dan 1 raja Polandia, tapi itu semua hampir tidak memberikan pengaruh baik pada Elizabeth kecil. Menurut sejarawan Raymond McNally, perkawinan campur yang terus-menerus di antara beberapa keluarga bangsawan Hongaria ternyata menyebabkan darah menjadi sedikit encer. Salah satu paman Elizabeth konon kecanduan ritual dan pemujaan untuk menghormati setan. Bibinya Clara senang menyiksa para pelayan. Dan saudara laki-laki Elizabeth, Stefan, adalah seorang pemabuk dan bejat. Banyak anggota keluarga Elizabeth mengeluh dalam surat pribadi mereka tentang gejala yang menunjukkan tanda-tanda epilepsi, kegilaan, dan gangguan psikologis lainnya. Dikatakan bahwa Elizabeth sendiri menderita epilepsi di masa mudanya. Dia menunjukkan kecenderungannya untuk menyiksa hewan dan suka mengenakan pakaian pria. Meski begitu, Elizabeth tumbuh menjadi wanita cerdas yang menguasai bahasa Hungaria, Jerman, dan Latin. Tahun 1571 di usianya yang ke-11, Elizabeth bertunangan dengan Pangeran Perennes Nadasdy yang baru berusia 16 tahun. Dia anak dari Thomas, seorang raja muda atau gubernur yang ditempatkan Romawi Suci di wilayah Hongaria. Terlepas dari pertunangannya, Elizabeth terlibat dalam permainan asmara dengan anak laki-laki petani setempat hingga pada usia 14 tahun dia sudah mengandung. Khawatir akan terjadi skandal, ibunya membawa Elizabeth pergi ke kastil Transilvania dan memberikan bayi perempuannya pada seorang wanita dengan sejumlah uang untuk dirawat. Mereka kemudian diasingkan ke Wallachia. Pada tahun 1575 di usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth menikah dengan Perennes Nadasdy, putra bangsawan Eropa. Sebuah rumah di Kastil Ceste menjadi hadiah pernikahan untuk Elizabeth dan Nadasdy. Pernikahannya sangat meriah dan dihadiri oleh Maximilian II, yaitu Kaisar Romawi Suci, serta tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Setelah pernikahannya, Elizabeth memutuskan untuk tetap menggunakan nama keluarganya, yaitu Bathory, yang memang sudah sangat terkenal. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hongaria dan memimpin perang melawan Ottoman. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak, karena dia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika suaminya tengah giat mengejar karirnya. Sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang dia beri nama Anna. 9 tahun berikutnya, Elizabeth melahirkan anak yang kedua, perempuan bernama Ursula, kemudian Katerina. Pada tahun 1598, dia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Nadasdy menjadi jenderal termuda yang memimpin pertahanan benteng perbatasan di barat daya Hongaria. Dia memperoleh gelar tinggi Tuan Kuda Kaisar. Pada tahun 1600, Count Nadasdy diangkat menjadi panglima pasukan Kristen di Transdanubia, yang mana hal ini menjadikannya orang paling berkuasa di negara tersebut. Pada tahun 1604, Nadasdy meninggal di usia 47 tahun, tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya
apakah karena penyakit atau luka akibat peperangan. Setelah kematian Adasdi, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, dia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat. Bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Dia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakan pada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias dari Hongaria segera memerintahkan sepupu Elizabeth, yaitu Georgi Turzo, gubernur provinsi, untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada tanggal 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di ruang utama mereka menemukan seorang gadis yang telah meninggal dalam kondisi kehabisan cairan merah. Sedangkan yang masih hidup pada tubuhnya terdapat lubang tusukan. Di ruang bawah tanah mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup dan beberapa di antaranya telah diserang beberapa kali. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan kecuali Elizabeth dieksekusi dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun dia ditahan di dalam kastilnya. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberi makan. Pada tahun 1614, Elizabeth meninggal dunia dalam usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Demikianlah Sobat Arsi, kisah ditutup dengan meninggalnya Elizabeth. Bila ada ketidaksesuaian, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih.